Kalian para cowok-cowok pernah nggak sih ngerasa khawatir dan cemas terkait ukuran penisnya? Kira-kira apakah ukuran penis saya ini sudah normal atau belum? Untuk tahu jawabannya, kita bisa melakukan pemeriksaan sederhana, yaitu adalah pengukuran dari panjang penis. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana sih persiapan, proses pengukurannya, dan interpretasi terkait panjang penis kita. Apakah sudah normal atau tidak? Saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiap minggunya saya rutin berbagi video mengenai kesehatan seksual dan kesuburan pria di channel ini. Kalau misalnya ya, kalian punya pertanyaan atau request tema selanjutnya mau apa, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya di @jefryat, Jeffryat. Karena di sana saya lebih rutin lagi membagi informasi-informasi kesehatan dalam bentuk video-video yang pendek. Ukuran dari penis merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dievaluasi secara berkala. Karena idealnya, penis itu akan mengalami pemanjangan seiring berjalannya usia. Dan apabila tubuh kita itu memang sehat secara hormon dan fungsinya, maka penisnya akan menyesuaikan panjangnya sesuai dengan standar normal. Tapi hati-hati, kalau misalnya nih di tubuh kita ada permasalahan seperti masalah hormon, maka yang terjadi adalah pertumbuhan dari penisnya menjadi tidak optimal sehingga penisnya itu menjadi pendek. Pengukuran panjang penis itu bisa dilakukan pada semua pria terlepas dari usianya berapapun, mau dia masih bayi, masih anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pada prinsipnya, biasanya seiring bertambahnya usia, penisnya itu akan memanjang dan mencapai pertumbuhan panjang maksimal pada usia kisaran 18 tahun. Tentu nantinya kita harus menyesuaikan juga ya, berapa sih panjang penis yang normal berdasarkan usianya. Gak mungkin kalau misalnya kita mengukur penis anak usia 7 tahun dengan 10 tahun kita anggap itu sama. Karena pastinya anak yang usia 10 tahun, dia panjang penisnya akan lebih panjang dibandingkan anak usia 7 tahun. Kalau semakin tua, pasti akan bertambah penisnya. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana sih panjang penis yang normal berdasarkan usia. Pengukuran dari panjang penis itu sebetulnya ada 3 jenis metode. Ada yang dalam keadaan lemas, ereksi, dan diregangkan. Cara yang saya sarankan dan rutin saya kerjakan itu adalah pengukuran penis dalam keadaan diregangkan. Karena pengukurannya itu relatif mudah dan bisa mendekati angka yang paling optimal untuk menunjukkan berapa sesungguhnya panjang penis seorang pria. Bayangkan kalau misalnya ya kita ngukur penisnya dalam keadaan lemas. Bukan tidak mungkin ya pengukurannya itu menjadi kurang optimal. Karena pada beberapa pria ada yang penisnya itu kalau dalam keadaan lemas dia sangat kecil sekali dan baru membesar secara sempurna ketika mengalami ereksi. Ketika kita ukur dalam kondisi lemas tentunya adalah penisnya jadi terlihat pendek. Padahal sebetulnya itu belum tentu penisnya memang pendek. Lalu kalau misalnya nih pengukuran pada ereksi, tentu ini agak repot ya, karena pria tersebut harus bisa mencapai ereksi terlebih dahulu. Bisa dengan melakukan stimulasi atau dengan stimulasi bantuan dari dokter menggunakan obat-obatan. Kalau biasanya di rumah sakit untuk pengukuran panjang penis dalam keadaan ereksi, biasanya pasiennya akan disuntikan obat yang akan menimbulkan keadaan ereksi secara otomatis sehingga penisnya bisa diukur berapa panjangnya saat mengalami ereksi. Itulah kenapa dari ketiga metode tersebut saya lebih menganjurkan untuk pemeriksaan diregangkan. Karena apa? Lebih mudah dan akurat. Biasanya kalau pemeriksaan penis yang diregangkan ini, dia bisa menunjukkan berapa panjang penis sesungguhnya yang mendekati saat sedang mengalami ereksi. Baik, sekarang kita akan membahas lebih lanjut ya, bagaimana sih proses pengukuran penis. Di sini saya membaginya menjadi 3 langkah. Yang pertama itu persiapan, kedua itu pengukuran, dan yang ketiga bagaimana interpretasi hasilnya. Yang pertama itu adalah persiapan pemeriksaan. Jadi ada alat yang perlu kita siapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan ukuran penis. Di sini saya menganjurkan kita untuk menyiapkan 2 buah alat. Alat tersebut yaitu adalah 1 penggaris dan yang kedua itu adalah meteran kain. Untuk penggaris sendiri saya lebih menyarankan kita menggunakan penggaris yang bahannya itu plastik. Jangan menggunakan penggaris yang bahannya besi. Karena kalau kita menggunakan yang besi, bukan tidak mungkin saat mengukur penis nanti malah bisa melukai bagian penis dan menimbulkan nyeri. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ya, biasanya penggaris-penggaris ini, kalau kita perhatikan ujungnya ini kadang tidak dalam posisi 0. Nanti kita harus menyesuaikan ya, ini ujungnya ada selisih mungkin kira-kira 0,2 atau 0,3 cm. Jadi nanti ketika kita mengukur penis, tinggal ditambahkan aja dengan selisih ujung dari penggarisnya. Kalau untuk meteran, kurang lebih yang seperti ini ya, kita akan memakai yang pengukurannya itu dalam bentuk sentimeter. Kenapa sih kita perlu 2 buah alat? Ada penggaris sama meteran.
Kalau penggaris ini nanti kita gunakan untuk mengukur panjang dari penis. Sementara kalau meteran ini nanti akan digunakan untuk mengukur berapa sih lingkar atau keliling dari penis. Perhatikan juga ya suhu kamar saat kita sedang melakukan pengukuran panjang penis. Karena biasanya ya kalau suhu ruangannya itu terlalu dingin sekali, bukan tidak mungkin penisnya jadi akan mengkerut ke dalam sehingga dia jadi pengukurannya kurang begitu optimal. Idealnya suhunya itu ya suhu biasa aja pada ruangan, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Lalu yang harus diperhatikan itu adalah posisi tubuh saat melakukan pengukuran dari panjang penis. Sebetulnya posisi tubuh itu ada dua yang disarankan. Bisa dalam kondisi tidur telentang atau kondisi berdiri. Saya pribadi lebih menganjurkan dan rutin melakukan pemeriksaan panjang penis dalam kondisi berdiri. Berbeda kalau misalnya pada anak-anak ya. Biasanya kalau anak-anak diukur panjang penisnya dia akan bergerak. Nah, makanya kalau pada anak-anak saya biasanya memposisikan dengan dalam keadaan tidur terlentang. Pengukuran panjang penis ini bisa kita lakukan sendiri ya kalau pria dewasa, atau bisa juga dilakukan oleh pasangan kita tuh supaya lebih akurat dan objektif untuk menilai berapa panjang penisnya. Kalau kalian yang udah punya anak juga bisa melakukan pemeriksaannya kepada anaknya langsung. Terakhir juga yang paling penting untuk dipersiapkan adalah jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan panjang dan pengukuran penis. Karena kalau tangan kita kotor megang-megang penis nanti malah jadi bisa menimbulkan infeksi. Baik, sekarang kita akan lanjut ya ke langkah yang kedua, yaitu adalah bagaimana proses pengukuran panjang dari penis. Jadi di langkah kedua untuk pengukuran penis, kita akan menghitung dua buah komponen, yaitu adalah panjang penis dan lingkar penis. Ini bayangkan ya, yang saya pegang ini seperti penis misalnya ya. Kalau untuk mengukur panjang penis, kita bisa melakukan dengan cara satu jari kita memegang dari leher atau kepala dari penis, kemudian kita tarik semaksimal mungkin hingga mentok sampai ujung. Usahakan menariknya itu dengan gentle. Jangan sampai menariknya itu terlalu berlebihan juga ya, karena pasti akan menimbulkan nyeri yang hebat pada pria tersebut. Jadi tarik sampai regangnya udah maksimal. Lalu satu lagi tangannya kita ambil penggaris. Penggarisnya ini kita hitung dari ujung sumbu tubuh atau dari ujung tulang pinggul sampai dengan ujung dari kepala penis. Kalau misalnya ya prianya itu belum sunat, maka dibuka dulu tuh kulup penisnya, karena kita mau mengukurnya sampai betul-betul ujung dari kepala penis, bukan dari ujung kulup penis. Kita hitung dari ujung akar tulang panggul sampai ujung kepala penis berapa sentimeternya, kita letakkan ya, lalu dihitung. Biasanya untuk mengukur panjang penis, kita menghitungnya itu berada di atas dari penis. Jadi bayangkan ini penis, bawahnya kanan kiri kita ukurnya dari atas. Tetapi kalau misalnya ya orang tersebut itu sangat gemuk sekali, maka kita coba tekan dulu semaksimal mungkin tubuhnya. Bisa nggak nih sampai ketemu akar dari tubuhnya, tulang panggulnya. Tapi kalau misalnya memang susah sekali karena terlalu gemuk, kita bisa mengukurnya menyamping dari sebelah kiri atau mungkin dari sebelah kanan penis. Dihitung berapa dari ujung sampai ke ujung ukuran dari panjang penisnya. Sebagai contoh kita lihat di sini ya, ternyata panjang penisnya saat diregangkan dari ujung sampai ujung itu adalah kisaran di 12,5 cm. Kalau sudah mendapatkan ukuran dari panjang penis, kita juga bisa melakukan pengukuran lingkar dari penis. Caranya adalah kita ambil dulu, siapkan yang meteran kain ini. Kita lingkarkan di bagian tengah dari penis. Kita lingkarkan, lalu dihitung nih, berapa kira-kira lingkar dari penisnya. Nah, kalau di sini ditemukan ya, lingkar penisnya itu berada di kisaran 8 cm. Terakhir, sekarang langkah ketiga, yaitu adalah bagaimana sih interpretasi hasil pemeriksaan pengukuran penis. Untuk bisa menginterpretasikan hasil dari panjang penis, kita perlu menyesuaikan dengan ras dan usia dari pria tersebut. Yang ras dulu ya, ras itu tentunya akan berbeda-beda panjang penisnya. Memang kalau dari semua benua, yang paling pendek panjang penisnya itu dari benua Asia. Itulah kenapa ya, saya tidak menganjurkan kita menggunakan panjang penis normal berdasarkan yang disusun misalnya untuk orang-orang yang benua Afrika, karena sudah pasti berbeda ya terkait panjang penis orang di Asia dan Afrika untuk yang nilai normalnya. Terkait masalah usia sendiri, karena pada prinsipnya semakin bertambah usia, penisnya itu menjadi semakin panjang, maka kita perlu menyesuaikan panjang penis normal dengan usia. Kalau misalnya ya pria tersebut kurang dari 13 tahun, kita bisa menggunakan tabel yang berikut ini. Ini adalah tabel yang rutin saya gunakan untuk bisa mengetahui apakah panjang penis anak
anak sudah normal atau tidak. Jadi kita saksikan ya, di sini yang sebelah kiri itu adalah usia anaknya dalam satuan tahun, ada 0 sampai dengan 13 tahun. Sementara yang di kanan itu adalah panjang penis normal dalam satuan sentimeter. Panjang normalnya ini kita buat dalam bentuk range ya, jadi yang kiri itu yang paling rendahnya, yang kanan itu yang paling panjangnya. Nah, kita perhatikan misalnya ya, usia 0 artinya adalah dari 0 sampai mau ke 1 tahun, panjang penis normalnya itu adalah kisaran 2,8 sampai 3,8 cm. Begitu pula seterusnya ya, kita perhatikan di sini kita lihat misalnya pada usia 10 tahun, panjang penisnya itu 4,8 sampai 6,1 cm, dan usia 13 tahun itu adalah 6,6 sampai 9,3 cm. Apabila seorang anak ternyata ukurannya berada jauh di bawah dari ukuran berdasarkan usia, maka ini sudah bisa mengarah kecurigaan kelainan dari panjang penis, atau istilah medisnya adalah mikropenis alias penis yang terlalu kecil. Kalau pada orang dewasa sendiri ya, bagaimana sih panjang penis yang normalnya? Untuk orang Indonesia sendiri, berdasarkan pengalaman saya ya, rata-rata panjang penis orang Indonesia itu berada di 10 cm. Untuk kondisi mikropenis alias penis kecil pada pria dewasa, itu dicurigai apabila saat dilakukan pengukuran penis yang diregangkan ditemukan kalau ukuran panjang penisnya di bawah dari 7,5 cm. Baik, itu tadi terkait panjang penis. Sekarang gimana dengan lingkar penis? Apakah ada nih nilai normal dari lingkar penis dan kondisi penyakit kalau lingkar penisnya itu terlalu pendek? Sebetulnya ya, setahu saya sampai sekarang itu belum ada istilah untuk yang menyebutkan kalau lingkar penisnya itu terlalu pendek dan berapa sih idealnya lingkar penis. Tapi sebagai gambaran aja ya, biasanya kalau penisnya itu kecil alias mikropenis, maka lingkar penisnya juga akan lebih kecil. Sementara kalau panjangnya sudah normal, biasanya lingkar penisnya juga akan mengikuti normal. Untuk pria Indonesia yang sudah dewasa sendiri, biasanya lingkar penisnya itu akan berada lebih dari 8 cm. Rata-rata biasanya berada di kisaran 9 cm. Baik, itu tadi adalah 3 langkah dalam proses pengukuran penis. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana nih kalau kita udah ketemu panjang penis kita normal atau enggak? Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang panjang penisnya itu sudah normal, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan lagi. Namun, kalau memang ditemukan penisnya itu terlalu kecil alias mikropenis, ukurannya di bawah nilai normal, saya sangat menganjurkan untuk bisa memeriksakan diri ke dokter andrologi terdekat. Tujuannya adalah untuk bisa dilakukan pemeriksaan ulang dengan lebih valid dan tepat untuk tahu apakah panjang penis pria tersebut normal atau memang kecil. Jika memang kecil, maka ini memang betul bisa masuk ke dalam kondisi mikropenis. Kalau memang ya ternyata setelah dokter andrologi melakukan pemeriksaan ditemukan kalau memang penisnya itu mikropenis atau penis kecil, biasanya dokter andrologi akan melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Pemeriksaannya ada seperti pemeriksaan darah, yaitu adalah pemeriksaan hormon testosteron, juga ada beberapa hormon lainnya untuk tahu bagaimana sih kondisi hormon di tubuh pria tersebut. Bila memang ditemukan penisnya pendek dan kondisi hormonnya itu rendah, kemudian dilakukan pemberian terapi hormon, maka hasilnya ini biasanya akan mencapai titik yang memuaskan untuk bisa mengejar penis yang normal. Terlebih kalau usianya itu semakin muda, maka pertumbuhan panjang penisnya akan jauh lebih baik. Terakhir dari saya ya, pengukuran panjang penis yang tepat dan ideal itu sangat diperlukan supaya kita tahu ya bagaimana sih panjang penis kita normal atau enggak. Tetapi jangan salah loh, ada beberapa pria yang memiliki panjang penis normal, namun entah kenapa panjang penisnya itu tidak terlihat begitu optimal dan kelihatan kayak kecil mungil. Nah, ini ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hal ini. Misalnya ya, pada pria yang gemuk, karena pria itu gemuk, lemaknya itu banyak di daerah paha, sehingga penisnya itu terkubur, meskipun sebetulnya panjang penisnya itu normal. Saya sudah pernah membuat video yang membahas masalah ini ya, lebih detail. Kalau kalian mau menyaksikan, bisa klik video di sini ya. Di sini kita akan membahas apa saja sih yang membuat seorang pria merasa kalau penisnya kecil dan bagaimana solusinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.